Nama saya Rian Khairi Siregar dengan NIM 120140212 dari program studi Teknik Informatika TPB 54A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pengantar komputer dan software yang kedua mengenai pemrograman C++. Jadi di sini saya akan mempresentasikan flowchart dan source code dari project atau bidang-bidang ilmu yang saya ambil dulu. Pertama itu di matematika saya ambil itu mengenai program sederhana mengenai limit. Selanjutnya di biologi saya mengambil tentang taksonomi. Kita masuk ke flowchart-nya. Kira-kira flowchart-nya seperti ini. Ini flowchart yang, maaf, ini flowchart untuk yang limit. Seperti ini. Jadi penjelasannya yang pertama itu cukup panjang ini. Mulai dari sini. Pertama kita mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama, integer i, ini nanti sebagai pembantu indeks nanti. Kita deklarasikan dia sama dengan -1. Selanjutnya integer j, kita deklarasikan dia sama dengan 0. Selanjutnya float hasil a, kita deklarasikan dengan 0. Float hasil b, kita deklarasikan dengan 0. Ini nanti untuk menghitung bilangan antara bilangan dan penyebut. Kan limit itu seperti ini. Limit itu kan seperti ini. Ini. Nah, limit x menuju 2, x kuadrat kurang 4 per x kuadrat kurang x kurang 2. Jadi di sini pembilang, yang ini penyebut. Nah, jadi konsep limit ini sebenarnya adalah penurunan dari yang atas sama penurunan dari yang bawah. Terjadilah hasil limit seperti itu. Bentar itu. Nah, ini untuk hasilnya, ini untuk hasil B-nya. Oke, baru real hasil ini nanti pembagian antara hasil A sama hasil B dalam bentuk float atau bilangan real. Kita deklarasikan juga sama dengan 0. Selanjutnya real input. Real input ini untuk menentukan misalkan limit x menuju berapa. Nah, input itu x menuju 2, limit x menuju 0. Seperti itu. Baru bilangan bulat array D100. D100 baru batas itu nanti antara si pembilang sama penyebut, baru string array ini nanti untuk sebenarnya ini chart. Ini bukan string, ini chart karena di logarithm nggak ada tipe chartnya. Kita pakai string array P100, string array R10. Ini nanti untuk misalnya kan AX pangkat 2, AX sama pangkatnya itu kan, nah, X sama pangkatnya itu merupakan karakter sama, misalnya plus atau minus atau bagi atau sama dengan, nanti digunakan ini. String array ini juga baru output program sederhana limit. Ini nanti outputnya baru output limit x menuju input ini nanti misalnya limit x menuju berapa? Menuju 2. Nah, masuk ke dual. Nah, ini bentuk dual ini. Nah, jadi ini kita deklarasikan dulu. Ini untuk apa? Yang dual ini untuk memasukkan soal. Ini proses memasukkan soal. Nah, jadi kan i plus plus ini sebenarnya i plus plus kalau lihat dari ininya. Ini dilihat dari programnya. Nah, lebih jelas. Jadi perulangan for in i sama dengan 0, in kecil dari n, i plus plus. Nah, ini juga seperti itu. Maaf. Ini biologi. Nah, ini. Dual. I plus plus. I plus 1. Jadi ini nanti seperti kita mau mencari sebuah inputan nilai si bilangan pokok sama si bilangan pangkat. Jadi sebenarnya di sini lebih jelas. Sudah diberikan juga penjelasannya. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Ini ada AX sama dengan, atau ini kita besarkan. Nah, AX pangkat B tambah CX pangkat D tambah titik selanjutnya kan. Jadi di sini A dan C merupakan bilangan pokok. A dan C bilangan pokok, itu maksudnya bilangan konsonan gitu. Misalkan AX pangkat B, nah, B dan D ini merupakan bilangan pangkat. Misalnya 2X pangkat 2, itu juga harus kita cari. Baru dapat kita analisis bahwa A, B, C, D jika dihitung dari indeks ke 0, misalnya ini kita hitung 0, 1, misalnya 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, kita anggap ini juga ikut beserta karakter-karakternya. Kita selalu mendapatkan indeksnya berupa bilangan yang harus dibagi 0. Contohnya, A sama dengan indeks 0, harus dibagi maaf, ini harus dibagi 2. Nah, harus dibagi 2, indeksnya ke 0, baru B indeks kedua. Nah, di sini kan kita mendapatkan kalau ada karakter ini, seharusnya supaya dia sama-sama harus dibagi 2 dengan satu variabel saja, dalam variabel D100 nih, variabel D100, jadi kita buat dia ini kita buat ke variabel baru, karakter variabel baru yaitu di R10. Jadi sekarang sudah berubah indeksnya. A jadi 0, X-nya jadi 1, B-nya jadi 2, plus jadi 3, C-nya jadi 4, jadi A, B, C, D merupakan bilangan yang harus dibagi 2. Seperti itu. Nah, harus dibagi 2. Di sini terdapat permasalahan yang seharusnya pangkat merupakan indeks kedua dan 6 maka dibuatlah sebagai penyimpanan indeks. Nah, ini tadi masukkan perulangan tadi. Nah, ini percobaan ini dibuat untuk kondisi indeks yang habis dibagi 0. Nah, kan tadi kita mau menginputkan ini nih, yang ini kan A, B, C, D, maka kita harus cari yang indeks habis dibagi 0. Nah, yang I-nya, indeks I, untuk menginputkan si sin D, J, gitu. Kenapa DJ nanti ada di bawah untuk perulangan, kenapa nggak DI? Kalau DI kan nilai seluruh dari ini kan nggak masuk, hanya yang I/2 aja gitu. Jadi dibuatlah eh, variabel baru, deklarasi baru, yaitu J gitu. Nah, ini persamaan ini dibuat untuk menginputkan karakter ini pangkat dan J harus tidak habis dibagi 0 karena sesuai konsep. Jadi konsepnya gini, kan tadi kan ini apa namanya? Ketika ini I plus-plusnya, berarti kan tadi yang ini kan awalnya dia I plus-plusnya -1 kan. Nah, ini sekarang I plus-plusnya 0. Jadi di sini 0, J-nya kan tadi J-nya 0. Nah, masuklah sin DJ, berarti deklarasi indeks pertama kan. Nah, sin RI ini nanti deklarasi indeks yang yang ini pokoknya sesuai dengan ini. Yang J ini hanya untuk deklarasi indeks DJ. Nah, sin DJ, J plus plus. Nanti berulang ini kan dia kan di seleksinya yang ini, di seleksinya yang I-nya habis bagi 2 sesuai dengan indeks yang ini. Gitu. Ini untuk sebagai penyimpan nilainya JPI-nya. Jika tidak habis dibagi 0, maka inputkan variabel. Nah, tadi kan jika dia tidak berupa A, tidak berupa B, tidak berupa C, tidak berupa indeks 0, tidak berupa indeks 2, 4, 6, maka inputkanlah karakter, sin karakter. Baru kita buat di sini sebagai pembatas. If P, jika karakternya itu tanda bagi, maka kita buat apa ya? Bentar, namanya. Oh, assign. Kita buat assign baru. Jadi batas sama dengan J untuk menentukan di mana dia yang harus dibagi. Nanti berguna untuk membagikan si pembilang sama si penyebut. Baru while. Di sini dikasih syarat ini. Jika ini mau berlooping, itu tidak bisalah, tidak bisa jika dia sama dengan, karena ketika sudah sama dengan berarti kan soal sudah berakhir. Nah, jadi di sini soal berakhir, looping akan berhenti ketika input karakter sama dengan. Udah, di sinilah untuk penurunannya. Nah, kan tadi kan limit kan merupakan penurunan. Bisa dicari dari penurunan. Nah, di sini kita turunkan ruang untuk melakukan penurunan. Jika y persen 2 sama dengan 0. Jadi ini kita deklarasikan lagi lah integer baru yang bernama w dari 0 sampai ke j, y plus plus. Kita nggak tahu nih j-nya sampai berapa. J kan sesuai soalnya kan tadi kan. J yang ini, j batas ini sesuai berapa banyak si A, B, C, D, E, F, G sampai terakhir kan. Nah, disinilah kita apakan. Jadi kenapa equal persen sama dengan 0? Jadi misalnya gini, misalnya kan kita buat di sini ya. Nah, tadi kan AX pangkat 2 ditambah BX pangkat 1. Ini berarti D0. Ini berarti D1. Ini kita buat angka D1. Ini kita buat 6. Ini berarti D0, D1, D indeks ke-1, D indeks ke-2, D indeks ke-3. Kenapa dia kita buat W persen 2 sama dengan 0, berarti kan 0, 1, 2. Berarti kan si 0 yang berarti yang masuk di kondisi if ini si 1 sama si 6. Kenapa? Karena ini nanti kan pangkat itu kan gini, kalau kita turunkan itu berarti 2 dikali 1, 2x, 2 dikurang 1, berarti 2x pangkatnya 1 kan. Nah, jadi ini nanti kayak gitu. Jadi DW sama dengan DW yang ini, DW yang ini 1 dikali DW plus 1. DW plus 1 ini berarti kan ini 0, 0, 0 tambah 1 kalikan 2. Nah, sini pengurangan DW plus 1 sama dengan DW plus 1 kurang 1. Nanti dikurang gitu.
Kenapa ini dikasih kondisi? Karena nanti ketika dia DW-nya sama dengan 2, sama dengan 1 lah misalnya kan. Kan ini kan nggak masuk kondisi nanti 1, berarti kan DW1 sama dengan DW1 tambah DW1+1 berarti DW2. Nah, 6 sama 2. Sedangkan ini nggak berkawanan sama ini, nggak ada hubungan, ini nggak ada hubungan sama ini. Ini hubungannya ke sini, ini hubungannya ke sini. Maka dibuatlah DW+2 sama dengan 6. Lanjut ke I sama dengan, kita deklarasikan lagi I sama dengan 1 sama ini hanya program ini sama dengan program yang di atas, hanya untuk menampilkan soal yang telah dibuat. Nah, ini hanya untuk menampilkan soal yang telah dibuat, sama aja sama yang di atas. Siap pangkat, siap DJ, I hanya untuk menampilkan soal. Nah, langsung ke output, output setelah kita dapatkan turunan limitnya, berarti kan tadi kan untuk menampilkan soal yang sudah diturunkan limitnya. Tuh. Itu tadi untuk menampilkan soal yang sudah diturunkan limitnya. Nah, jadi nanti tinggal dibagi aja. Setelah kita mendapatkan turunan limitnya, maka substitusikan nilai limitnya. Nah, limitnya ini. Oke. Nah, kita buat perulangan lagi, di mana dia nanti menambahkan. Nah, tadi 2 dikurang X. Ini kan jadinya kalau ditentukan kan jadi kan X kuadrat ditambah, kita turunkan lagi, 9 X kuadrat ditambah 4 X kuadrat, X dikurang 1. Nah, ini kan DI-nya ini si 9, kan? Si 9 DI-nya. Yang si POW-nya ini input, POW ini artinya pangkat. Nah, gitu. Jadi misalnya tadi X-nya tadi menuju 2, berarti kan kita pangkatkan dengan si DI+1. DI+1 tadi yang mana? Yang ini, yang si pangkat. Nah, kenapa I harus bagi 2? Karena kan kita mau menyeleksi lagi. Karena yang si 2 sama yang si 4 nggak ada hubungan. 2 4 hubungan. Ketika nanti dia DI-nya sama dengan D2, otomatis DI+1-nya sama dengan 3, I 2 sama 4. Nggak ada hubungan. Gitu. Jadi hubungannya ke sini. Nah, jadi 9 misalnya X sama dengan 0, 0 kuadrat. Gitu. Hasil sama dengan hasil plus ini merupakan nanti penjumlahan dari seluruhnya ini. Seluruh dari sini ke sini. Gitu. Oke. Nah, setelah dapat hasil yang atas sama hasil yang bawah, setelah itu kita pakai hasil sama dengan hasil A plus hasil B, output hasil limit di atas, output hasil. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, kalau kita compile, ini kita mengacu ke soal yang ini. Ini. Limit X menuju 2, 1 X pangkat 2 ditambah minus 4 X pangkat 0 dibagi 1 X pangkat 2 ditambah minus 1 X pangkat 1 ditambah minus 2 X pangkat 0. Sama dengan X pangkat 2 tambah minus 4 X pangkat 0 tambah 1 X pangkat 2 tambah minus 1 X pangkat 1 tambah minus 2 X pangkat 0. Enter. Nah, ini soalnya. Jadi percis. Jadi di sini ada dua konsep, yaitu penurunan dan limit. Baiklah, program yang satu sudah selesai. Kira-kira seperti ini. Lanjut ke materi biologi. Nah, ini. Materi biologi saya ambil sesuai dengan soal yang diberikan di PDF. Untuk melakukan pemanggilan taksonomi, materi takson. Jadi nanti ada kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, species. Nah, pertama kita buat dulu array-nya, array 2 dimensi, string array takson. Ini artinya takson, string takson 7 kan, 7 kan. Nah, karena di sini bisa dibuat seperti ini. Tapi di logarithm saya, atau mungkin saya tahu, ini saya buat secara manual gitu. Takson 0, kingdom, takson 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena saya sudah coba itu kalau dibuat langsung seperti di C++ ini tidak bisa. Lanjutnya kita deklarasikan juga integer n, input i sama j untuk nanti saat dia membantu. Baru string pilihan. Pilihan ini nanti kita memasukkan itu hewan atau tumbuhan. Nah, karena kan dikasih juga syaratnya itu perhatiannya. Kalau misalnya hewan dia divisi, kalau misalnya tumbuhan dia nanti filum gitu. Nanti ada output-outputnya.
dapatkan di sini output, si out, hewan atau tumbuhan. Nah, input pilihan, pilihannya itu misalnya ke hewan nanti gitu. Lalu si output, output masukkan berapa jenis, masuk berapa jenis, inputkan nilai n, nilai n-nya diinputkan gitu. Ini maksudnya masuk berapa jenis jenis hewannya gitu misalnya. Misalnya yang dimasukkan 3, nanti 3 jenis hewan, 3 jenis hewan itu nanti kingdom ini, baru jenis hewan yang lain kingdom, divisi apa semua gitu. Karena ini string array ini dimaksudkan untuk yang ini kan string array text ini aturannya n sama j kalau nggak salah. N-nya itu sebagai jenisnya, j-nya itu sebagai 7 takson tadi, kingdom itu semua. Jenis. Nah, di sini kita melakukan perulangan for. Nah, dalam perulangan for itu nanti kita lakukan lagi perulangan for. Ini for. Kenapa? Kan karena 2 dimensi. Yang pertama kita untuk si variabel takson si kan itu kan ij, tax ij. Kita ini kan ini for pertama bagian si i lah ini, bagian jenis si i. Jenis ke output i plus 1 kan i-nya sama dengan 0, jadi plus 1, 1. Supaya nanti dapat hewan ke 1 gitu. Hewan ke 1 for-nya dari J0 ke 6. Nah, kan indeksnya dari 0 kan, 0 ke 6. Nah, ini for. Nah, kita kasih kondisi di sini. Kan tadi dikasih kondisi, kalau misalnya pilihannya sama dengan tumbuhan, maka takson satunya sama dengan filum. Takson satu tadi kan ini, divisi. Lampat takson satu karena dia indeks ke 1, jadi filum. Nah, indeks filum, takson satu. Jadi nanti saat dia si si J-nya ini sama dengan 1, kan J0 ini kan kingdom, J1 nanti pilu divisio. Kan awalnya di divisio, kalau misalnya tumbuhan kita ubah dia jadi filum, supaya nanti tersiapnya filum, output takson I-nya itu filum. Nah, ini kita buat output takson I, output sama dengan. Jadi nanti ini seperti di sini, si out takson J, maaf tadi takson J sama dengan syntax. Ini nanti kingdom apa nanti ada outputnya. Syntax IJ. Nah, nanti ini I-nya tetap I hewan pertama, cuma J-nya nanti yang diulang-ulang. Nilai J-nya nanti yang diulang-ulang. Pada saat di for yang ini, tapi kalau di for yang ini nilai I-nya yang diulang-ulang gitu. Setelah dapat semua hewannya, kingdomnya apanya semua, kita siapkan input indeks keberapa yang mau dicari gitu. Mau nyari hewan keberapa? Yang tadi indeks hewan keberapa? Atau indeks tumbuhan keberapa? Nah, input di sini input juga. Nah, baru for integer dari 0 kan, indeks 0 sampai ke 6, indeks 0 bisa dari 7 i plus di sini program seperti ini. Karena ini nanti bakalan 0 sampai 6 juga gitu. Nah, 7 tadi kan dari yang tadi, yang 7 takson tadi. Nah, kita outputkan yang dicari tadi, takson I itu untuk menampilkan tulisan ini, tulisan kingdom sama dengan divisi sama dengan outputnya sama input tax input i. Maksudnya kita cari array 2 dimensi yang sesuai dengan ini kan yang mencari hewannya. Hewannya tadi kan indeks ij. Kan i tadi itu kan hewannya. Sedangkan j tadi kan taksonnya. Nah, maka di bagian i-nya itu kita masukkan si input karena tadi kan indeks ke berapa? Indeks ke input. Nah, indeks ke input i, indeks ke input i. I-nya itu tadi sebenarnya ini kan tadi sebenarnya j karena di sini saya buat i maka i yang terakhirnya. Pokoknya i-nya ini merupakan tulangan dari taksonnya seperti itu. Kita lihat nanti kira-kira programnya akan berjalan seperti ini. Hewan 3 dari 1 animalia chordata kelasnya mamalia, ordonya carnivora, familinya Felidae, jenisnya Panthera, Tigris, harimau. Jenis kedua, sawah, animalia, chordata, amphibia, anura, Canidae, Pagerfraya, F, Cancrifora, kodok, sawah, paus, animalia, chordata, mamalia, tetar, Biodactylia, Dactyla, familinya Balaenopteridae, Balaenopetra, Balaeno, Musculus, B,
Paus kulus atau paus biru. Dari indeks kedua berarti 2 minus 1. 1 berarti ya.